يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. فقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jamaah hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka hadir dalam majlis ilmu. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat kita sebagai orang-orang yang cinta akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin saya mendapat link satu kitab PDF yang menurut saya itu kitab sangat indah sekali untuk motivasi hidup kita, yang mana judul kitabnya itu Hayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab sangat luar biasa, kitab yang mutawatir, yang terdapat hadis-hadis yang sahih di dalamnya. Sekarang kan sudah zamannya link, Pak ya. Kalau kitab tuh sudah jarang orang beli karena sudah ada link seperti itu. Yang dirahmati oleh Allah, maka dalam kitab itu dikisahkan bahwa ini kisah sahih. Suatu ketika Rasulullah SAW, Rasulullah itu Pak memiliki unta yang bernama Adba. Jadi Adba itu salah satu nama unta Rasulullah SAW. Maka untanya ini Pak sangat dikenal, bahkan unta yang tidak pernah terkalahkan. Ya, larinya sangat kencang dan cepat, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, beliau ini selalu mengadu kecepatan unta-unta mereka dengan Adba, yaitu untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata unta para sahabat itu tidak pernah menang melawan kecepatan unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terkenalah satu perkataan yang sangat masyhur waktu itu, bahwa para sahabat mengatakan, jangan sekali-kali mengadu kecepatan unta kepada untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Adba ini. Kenapa? Karena sudah dipastikan pasti unta-unta yang lain itu akan kalah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tiba-tiba ada seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui, ini saya baca terjemahnya Pak ya, supaya nggak ngabisin waktu. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui, itu Arab Badui ini membawa untanya Pak. Kita tahu Arab Badui ini adalah seorang yang tinggal di pegunungan, di pelosok-pelosok tanah Arab. Maka dia datang membawa untanya untuk diadu kecepatan,
ya kepada untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika diadu bapak-bapak, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalah. Tatkala unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalah, maka wajah para sahabat itu cemas, bapak-bapak. Kenapa mereka cemas? Mereka memikirkan bagaimana dengan perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini, yang selama ini untanya itu tidak pernah terkalahkan, tiba-tiba dikalahkan oleh untanya seorang Arab Badui. Para sahabat itu memikirkan, kalau seandainya itu unta kami, maka tidak masalah bagi kami. Ini untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah terkalahkan. Maka bagaimana dengan perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para jamaah ini dirahmati oleh Allah, ketika para sahabat itu melihat ketika Rasulullah melihat raut wajah para sahabat yang begitu cemas, maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan satu perkataan yang sangat indah, dan ini hadis Rasulullah SAW ini termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW di hadapan para sahabat yang ketika itu wajah mereka cemas? Kata Rasulullah SAW, "Haqqun 'ala Allah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu." Ya, yang artinya sudah bagian sunnatullah di dunia ini sesuatu yang pernah berjaya, sesuatu yang pernah berjaya, maka pasti ada fase tumbangnya. Saya ulangi lagi, haqqun 'ala Allah alla yurtafa'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Ya, sudah bagian sunatullah di dunia ini, sesuatu yang pernah berjaya, maka ada fase tumbangnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam momen seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mengambil kesempatan untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang keadaan, ya, kehidupan di dalam dunia ini, bahwa siklus kehidupan dunia itu dia datang dan dia akan pergi. Betul nggak, Pak? Datang dan akan pergi. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tahu di dunia ini tidak ada yang namanya abadi. Ya, kecantikan, ketampanan, keindahan, kekayaan, jabatan, lain sebagainya, maka semua itu memiliki tempo waktu yang satu saat dia akan hilang. Inilah bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sehingga para sahabat itu betul-betul mereka itu keyakinan mereka semakin meningkat di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena para sahabat ini selalu duduk dengan Rasulullah dan hadir dalam majelis-majelis ilmu, hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga keimanan para sahabat ini yazidu wala yunqas, terus naik. Ya, berbeda dengan imannya umat akhir zaman, bertambah dan keluar masuk kan gitu, ya. Kalau para sahabat ini bertambah dan berkurang, bertambah berkurang. Kalau imannya akhir zaman bertambah dan keluar masuk. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ulama mengatakan kesimpulan daripada kisah daripada ini, satu, bahwasanya kita sebagai seorang muslim umat Rasulullah SAW perlunya mengecas iman kita. Yes, minimal satu minggu itu satu kali hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Karena selama 6 hari, Pak, selama 1 minggu 6 harinya kita sibuk, ya, dalam urusan dunia, maka luangkan 1 hari untuk hadir dalam majelis ilmu. Agar apa? Agar hati kita ini hidup, ya, agar hati kita ini hidup dan kita mengenal tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Perkataan yang sangat indah daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sekarang melanjutkan daripada kajian hadis dalam kitab Bulughul Maram. Kita lanjutkan hadis ke-9
10 dan ke-11 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ri'ayatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, qala, telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba, yastar'ihillahu ra'iyatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala pilih dia sebagai seorang pemimpin, yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun, sedangkan dia itu wafat atau mati dalam keadaan masyarakat tidak suka kepadanya, atau dalam keadaan ghasun, dia itu zalim kepada rakyatnya, illa haramallahu alaihi jannata, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan untuknya surga. Saya ulangi lagi, artinya tidak ada seorang hamba yang dipilih oleh Allah sebagai seorang pemimpin dan dia mati dalam keadaan melakukan kezaliman kepada rakyatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan untuknya surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam redaksi hadis ini termaktub dalam kitab Bulughul Maram. Ternyata dalam redaksi lain Bapak-bapak, hadis ini memiliki kisah yang sangat luar biasa, kisah Ma'qil bin Yasar, perawi hadis ini. Kisah beliau bersama seorang yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Ini ada kisahnya, Pak. Kenapa hadis ini disampaikan oleh Ma'qil bin Yasar? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka suatu ketika Ma'qil bin Yasar, ketika beliau ini sakit, Pak ya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis dan ini merupakan kisah yang mutawatir, termaktub dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala Al-Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan, dakhala Ubaidullah bin Ziyad ya'udu Ma'qil bin Yasar fi maradihi alladhi tuwaffiya fihi. Suatu ketika seorang yang bernama Ibadullah bin Yasar ini mengunjungi atau menjenguk Ma'qil bin Yasar. Ketika itu fi maradihi, Ma'qil bin Yasar ini sakit keras, alladzi tuwfiya fihi, menjelang kematiannya. Faqala lahu Ma'qilun, maka ketika itu Ma'qil bin Yasar beliau mengatakan kepada Ubaidullah bin Ziyad, ya Ubaidullah, wahai Ubaidullah, inni muhaddithuka bihadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ubaidullah, sesungguhnya aku akan menyampaikan suatu hadis, sami'tuhu min Rasulillah, yang mana hadis itu aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula anni fil maut lam uhaddithuka bihi. Takutnya aku mati sehingga hadis ini tidak sempat aku sampaikan kepada engkau, wahai Ubaidullah bin Zaid. Apa bunyi hadisnya? Ya ini, Pak. Bunyi hadisnya, ma min 'abdin yastar'illa ra'ayatan yamutu yawman wa huwa ghashun li ayati illa haramallahu 'alaihi jannah. Yang bunyi hadisnya itu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang pemimpin atau seseorang itu diangkat oleh Allah sebagai seorang pemimpin, kemudian dia meninggal dalam keadaan melakukan kezaliman bersama rakyatnya, kepada rakyatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dia surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini hadis diucapkan di hadapan Ubaidullah bin Ziyad. Nah, siapa itu Ubaidullah bin Ziyad? Ubaidullah bin Ziyad ini dia salah satu petinggi ya dari Bani Umayyah. Dari Bani siapa, Pak? Umayyah. Dan dia merupakan salah satu gubernur di Irak. Dan beliau ini diangkat
sebagai gubernur pada usia 23 tahun. Ya. Ubaidullah bin Ziyad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa hadis ini disampaikan oleh Ma'qil bin Yasar di hadapan Ubaidullah bin Ziyad? Ternyata Ubaidullah bin Ziyad ini seorang gubernur yang enggak baik, seorang gubernur yang zalim. Bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala, beliau mengatakan jamilus surah qabihus sarirah. Ya. Ubaidullah bin Ziyad ini jamilus surah. Jamilus surah, lahirnya itu bagus, indah, ganteng. Ya. Sedangkan qabihus sarirah, tetapi dia memiliki batin yang buruk. Ya, indah wajahnya, tubuhnya, tetapi dia memiliki batin yang buruk. Bahkan dia punya peran besar bapak-bapak di balik matinya, wafatnya cucu Rasulullah SAW yang bernama Husain di Karbala. Jadi dia ini salah satu peran besarnya matinya cucu Rasulullah SAW yang bernama Husain. Jadi ketika Husain ini kepalanya dipenggal, maka kepalanya itu bapak-bapak, ibu-ibu dibawa di hadapan Zaid, Ubaidullah bin Zaid. Maka tatkala di hadapan Ubaidullah bin Zaid itu kepalanya dibawa, maka kepalanya Husain ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, dia buka pedang, kemudian dia menusuk-nusuk kepala Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Maka ketika itu ada salah seorang sahabat yang hadir ketika itu yang bernama Anas bin Malik. Kita tahu sama-sama Anas bin Malik ini seorang sahabat yang usianya panjang, bahkan sahabat yang matinya paling terakhir. Ketika melihat kejadian seperti itu, maka Anas bin Malik beliau mengatakan, irfa qabildak faqad ra'aitu fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'ihi. Wahai Ubaidillah bin Ziyad, angkat pedangmu, faqad ra'aitu fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'ihi. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencium pipi daripada Husain bin Ali ini. Alangkah hinanya muka yang pernah dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau tusuk-tusuk seperti ini. Ini kata siapa, Pak? Anas bin Malik. Ketika itu, Pak, Ubaidullah bin Ziyad ini dia marah, maka dia mengatakan, "Wahai Anas, sekiranya aku tidak melihat usiamu yang tua, sudah aku penggal kepalamu, wahai Anas." Seperti itu, Pak. Sifatnya Ubaidullah bin Ziyad ini. Sehingga Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan ternyata Ubaidullah bin Ziyad ini pun matinya terbunuh dan kepalanya terpenggal. Maka para perawi mengatakan ketika kepalanya ini terpenggal, maka di situ muncullah ular kemudian masuk dari mulutnya Ubaidullah bin Zaid selama 3 kali, Pak. Itu keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ulama mengatakan ini bentuk penghinaan kepada siapa? Ubaidullah bin Ziyad yang sudah melakukan hal-hal yang kurang ajar kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ini adalah perbuatan orang-orang yang munafik sehingga terjadi peperangan di antara para sahabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis ini Bapak yang dirahmati oleh Allah, Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kepada seorang gubernur yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Beliau mengatakan, "Ma min 'abdin yas'alillaha ra'iyatan," tidaklah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin, kemudian dia mati dalam keadaan melakukan kezaliman kepada rakyatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan untuknya surga. Muttafaqun alaih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ghosh atau gis, apa itu gis? Al-gis didduhu an-nasihah. Gis itu lawan katanya adalah nasihat. Jadi nasihat. Jadi kalau gis itu melakukan kejahatan-kejahatan, itu maknanya gis. Sedangkan nasihat itu memberi motivasi kehidupan, itu makna daripada nasihat. Jadi gis ini lawan katanya adalah an-nasihah, nasihat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka
Agama mengajarkan kepada kita bahwa ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapakah nasihat itu? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat itu untuk Allah dan kitab Allah dan Rasulnya dan kepada a'immatil muslimin, pemimpin kaum muslimin. Apa yang dimaksud dengan nasihat di sini, Bapak yang dirahmati Allah? Nasihat itu bukan berarti maknanya adalah seseorang langsung memberikan nasihat kepada orang lain. Tidak. Tetapi yang dimaksud dengan nasihat itu adalah bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi ketika Rasulullah mengatakan agama itu nasihat untuk Allah, maksudnya kita harus melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menjalankan syariatnya, menjauhi larangannya. Begitu juga dengan nasihat kepada kitab-kitabnya, kita menjalankan isi kandungan dalam kitab tersebut. Atau nasihat kepada Rasulullah, maksudnya kita bagaimana mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali'aimatil muslimin, maksudnya bagaimana seorang pemimpin itu memberikan nasihat yang terbaik kepada siapa? Kepada rakyatnya. Maka di sini hadis ini memberikan ancaman kepada seorang pemimpin yang melakukan kezaliman atau memberikan kebijakan yang menyusahkan masyarakatnya. Maka orang-orang yang seperti ini, pemimpin seperti ini, maka dia akan diharamkan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin apa saja itu, Bapak, pemimpin besar sampai pemimpin kecil, maka itu termasuk di dalam hadis ini. Baik seorang presiden, menteri, gubernur, bupati, atau kepala desa, camat, atau pemimpin dalam sebuah keluarga, maka termasuk dalam hadis ini. Karena hadis Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami pun pemimpin kepada keluarganya, dia pun akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka sudahkah dia mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada istri dan anak-anaknya? Semua akan ditanya. Maka ketika seorang suami dia berkhianat, dia tidak memberikan contoh yang baik, atau seorang pemimpin tidak memberikan contoh yang baik kepada warganya, kepada rakyatnya, maka dia termasuk di dalam ancaman hadis ini, illa harramallahu alaihi jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan untuknya surga. Pemimpin yang baik, pemimpin yang adil pun akan mendapat keutamaan yang sangat besar, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di antaranya mungkin kita sering mendengar hadis-hadis Nabi, sab'atun yudhilluhumullah la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah al-imamu adil, seorang pemimpin yang adil. Baik, kita melanjutkan hadis selanjutnya. Wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fasquk alaihi, akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini doa ya Pak, doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang pemimpin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihi fasfuq alaihi. Allahumma ya Allah, man waliya, barang siapa, waliya, barang siapa yang mengurusi umatku, artinya dia dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian kata Rasulullah SAW, syai'an fasaqqa alaihi, kemudian dia membuat susah umatku, fasquq alaihi, maka repotkanlah dia. Jadi artinya barang siapa yang Allah berikan kepercayaan untuknya mengurusi satu umat, kemudian dia merepotkan umat tersebut, membuat susah, kata Rasulullah SAW, fashaqqu alaihi fasfuq alaihi, maka repotkanlah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau melihat redaksi daripada hadis ini, ya, maka hadis ini memberikan dua faidah. Yang pertama adalah
bima'na man waliya. Di sini redaksinya man waliya ismun isyaratun fahuwa man nakirah. Kata Rasulullah mengatakan man waliya, man di sini merupakan isim isyarat, syarat. Sedangkan man di sini nakirah, bima'na umum. Jadi barang siapa saja, baik dia laki-laki maupun perempuan, kemudian syai'an, mengurusi sesuatu, memimpin sesuatu, syai'an pun nakirah, sesuatu apapun itu, ya, baik dalam konteks dunia maupun yang lain, apapun itu, urusan sekecil apapun itu, urusan besar maupun kecil. Kemudian kata Rasulullah SAW, fasfuq alaihi. Kemudian dia tidak menjalankan sesuatu itu dengan baik, artinya dia memberikan kesusahan, kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat itu susah. Fasfuq alaihi, maka berikanlah kesusahan baginya. Jadi ketika ada seorang pemimpin, siapapun itu, bapak ibu-ibu, memberikan kebijakan-kebijakan yang sulit diterima oleh masyarakat atau kebijakan-kebijakan yang kurang baik, maka dia akan mendapat doa Nabi, fasfuq alaihi, maka berikanlah dia kesusahan. Sekarang kan itu Pak, ada kebijakan-kebijakan yang menurut kita itu sulit Pak ya. Contoh seperti di bandara Pak, ini cerita sedikit ini. Ketika di bandara, Masya Allah, sudah jelas paspor, visa sudah jelas, ternyata masih diminta email untuk mencatat banyak sekali, dan itu membuat antri. Kebijakan-kebijakan yang sulit seperti itu, padahal sudah jelas kan. Bahkan pernah guru kami mengatakan, itu bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya HP Android, yang tidak mengerti apa itu Gmail dan sebagainya. Masya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, seorang pemimpin yang memberikan kemudahan kepada rakyatnya, maka Allah pun akan mempermudah dia dalam urusannya. Bagaimana? Kemudian kita lanjut lagi hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qatala," apabila salah seorang dari kalian memerangi atau berkelahi, apabila qatala, memerangi atau berkelahi ahadukum, salah seorang dari kalian, fal, maka hendaknya yajtani bil wajhah, dia menghindari wajahnya. Artinya ketika seseorang dari kalian itu berkelahi, maka hendaknya dia menghindari, tidak memukul daripada wajah. Itu maksudnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, qatala min waznin fa'ala yufa'ilu. Lafaz qatala biasanya bimakna al-harb, makna memiliki, memerangi atau berkelahi. Ini qatala. Tapi kalau dalam konteks hadis ini, qatala maksudnya adalah memukul. Jadi kalau kita terjemahkan, idza qatala, apabila salah seorang kalian memukul, falyajtani bil wajha, maka hendaknya dia tidak memukul wajahnya. Paham ya Pak ya? Kalau ada orang berkelahi, jangan memukul wajah. Memukul atau memukul ini kan Pak, terkadang ada pemukulan bentuknya itu sebagai apa? Sebagai pendidikan. Ketika seorang bapak memukul anaknya, nah ini tidak semua pukulan seorang bapak kepada anaknya itu bersifat menyakitkan. Terkadang itu apa? Terkadang itu merupakan sebuah pendidikan. Atau seorang suami memukul istrinya, tetapi dengan catatan memukul ini laisa hunaka jarah, yang tidak membekas, ya. Hanya sekedar pukulan saja untuk menakut-nakuti, seperti itu. Dan ketika menakut-nakutin seperti itu, tidak sampai memukul wajahnya, baik itu wajah anak atau wajah istri. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wallati takhafuna nusuzahun fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Ternyata pukulan ini pun pernah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wallati takhafuna nusuzahun, dan wanita-wanita yang melakukan nusus itu apa?
membangkang kepada suami, itu namanya nusus. Jadi kalau ada seorang istri, seorang wanita membangkang suaminya, namanya nusus. Jadi kalau ada istri membangkang, jangan nusus. Kasih tahu begitu, Pak. Kenapa? Ketika ada seorang wanita istri yang melakukan nusus, fa'iduhun, pertama berikanlah dia nasihat yang baik. Kalau sudah memberikan nasihat enggak mempan, wahjuruhunna fil madaji', maka apa? Wahjuruhunna, jauhkanlah dia fil madaji', baikot ya, wahjuruhun itu artinya baikot atau jauhkan dia, tetapi fil madaji', masih dalam tempat tidur. Masih dalam tempat tidur. Artinya wahjurun itu jangan gauli dia, jangan kumpuli dia, dan jangan ajak bicara dia. Ya, seperti itu. Tapi jangan sampai keluar rumah. Kalau sudah dinasihati nggak bisa, kemudian dibaikot nggak bisa, didiami selama berhari-hari tetap saja melawan suaminya, wadribuhun, maka pukullah dia. Maka para ulama mufassirin mengatakan yang dimaksud dengan memukul di sini laisa hunaka jarah, memukul tanpa bekas, hanya memukul saja. Tetapi memukul di sini tidak boleh memukul apa? Wajahnya atau hal-hal yang hal-hal yang menyakitkan, kalau fatal akibatnya kalau dipukul kayak seperti perut atau kelamin dan lain sebagainya, termasuk wajah. Ini hal-hal yang tidak boleh dipukul. Yang lain dirahmati oleh Allah, ini redaksi hadis Nabi ini sangat indah sekali. Kenapa Rasulullah mengatakan fal yazni bil wajha? Kenapa Rasulullah melarang ya bagi orang yang berkelahi jangan sampai memukul wajah? Itu kenapa? Karena wajah ini mahkota seseorang, betul? Menjadi pusat perhatian seseorang yang pertama itu wajah. Dan di antara anggota wudhu yang pertama kali dijaga itu apa? Wajah. Sampai seorang wanita dibela-bela ya, dia membeli skincare yang bahkan ratusan jutaan untuk menjaga apa? Wajah. Karena memang wajah itu mahkota. Saya yakin bapak-bapak ketika menikahi istrinya yang pertama dilihat apa, Pak? Wajah, ya kan? Kalau sudah wajah itu sudah masuk, wah masuk, terima. Kan begitu, wajah. Maka yang diperhatikan pertama itu adalah wajah. Ketika wajah itu ada yang tergores, maka kita akan sibuk, Pak, untuk memperbaiki, untuk mengobati daripada wajah kita. Wajah itu batasannya seperti apa, Pak, Bu? Nah, ini dalam ranah fikih ya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalat faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian ingin melakukan salat faghsilu, maka basuhlah. Faghsil itu basuh. Kalau basuh itu, Pak, Bu, berarti kita harus menguncurkan air di wajah kita. Maka tidak sah ketika seorang itu wudu, dia mengambil air, airnya sudah habis, kemudian hanya mengusap. Itu enggak sah. Harus mengambil air dengan penuh ya, kita wadahkan tangan kita seperti ini di atas air, kemudian kita guyurkan, itu namanya membasuh. Nah, wajah itu kata ulama, ketika kita menghadap cermin, kita lihat wajah, itulah batasan wajah dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dari atas sampai ke dagu, sampai dari samping ini sampai kemana? Sampai ke telinga, itu namanya al-wajhu. Maka dilarang ini untuk memukul seperti ini ya. Dilarang ketika berkelahi, tidak boleh seorang itu memukul daripada wajahnya. Nah, ini batasan daripada wajah. Maka kata guru kami itu, kalau kita tuh memukul baik istri atau anak dengan pukulan didikan ya, maka pukul tangannya. Ayo seperti itu. Kalau anak menangis, ayo. Jangan sampai kena. Dia tuh kalau sudah kena sedikit ditempel sedikit aja rotan itu, sudah merasa kesakitan padahal nggak sakit. Ya, seperti itu. Paham nggak, Pak? Jadi larangan seseorang itu memukul daripada wajahnya ketika berkelahi. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan. Kemudian Abu Hurairah pun meriwayatkan sebuah hadis, anna rajulan qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah wasiat kepadaku. Qala la taghdab, faraddada miraran, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, kemudian Rasulullah mengulangi perkataannya itu. Ada yang mengatakan sampai 3 kali, faraddada miraran, faraddada miraran, jangan marah. Akhrajahu al-Bukhari, Imam Bukhari yang meriwayatkan daripada hadis ini.
Jadi Rasulullah sampai 3 kali mengatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa Pak? Karena kalau orang sudah marah, pernah kami sampaikan, maka dia tidak akan terkendali sehingga akan keluar perkataan-perkataan yang kurang baik. Kata Rasulullah, apabila engkau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ternyata kalau duduk masih marah, maka berbaringlah. Atau kata Rasulullah, apabila engkau marah, maka berwudulah dan ucapkanlah salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ghadaba minasyaitan, fa inna syaitana minan nar, fa innan nara tudfi'u bil ma. Sesungguhnya marah itu daripada syaitan. Syaitan itu terbuat dari api dan api itu dapat dipadamkan dengan apa, Pak? Dengan air. Maka berwudu dan mengucapkan salawat. Saya pernah menyampaikan, kata guru kami itu, kalau orang-orang Mesir itu kalau lagi marah di kampus, marah, bertengkar, sallu ala nabi, salawatlah ke atas nabi. Maka mereka, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak jadi berkelahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan inayah untuk mengamalkan hadis-hadis ini, dan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.